Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka dari kelas D. Baik, materi saya yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli, salah satunya yaitu Piaget. Piaget mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan otak, sistem saraf, serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ia juga menggolongkan proses perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap yang berbeda, mulai dari masa bayi hingga dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru yang membantu individu memahami dunia yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam perkembangan kognitif. Menurut Piaget, terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Selama 2 tahun pertama kehidupan, bayi mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, dan gerakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama dalam tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi secara alami di dunia melalui tindakan seseorang. Tahap ini ditandai dengan gerakan yang merupakan respon langsung terhadap rangsangan. Anak-anak tahu bahwa tindakan tertentu memiliki konsekuensi tertentu bagi mereka, tetapi mereka belum menyadari adanya konsepsi yang tepat. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berpikir pada tingkat simbolis, tetapi belum menggunakan manipulasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika seperti mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Tingkatan ini diidentifikasi melalui penggunaan bahasa simbolik berupa gambar dan kata-kata lisan. Penggunaan bahasa secara terus-menerus mengembangkan kecerdasan anak dan mendorong perkembangan pemikiran anak karena mereka dapat menggambarkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Pada akhir tahap ini, anak-anak secara mental dapat merepresentasikan peristiwa dan objek serta terlibat dalam permainan simbolik. Yang ketiga yaitu tahap perilaku konkret pada usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget percaya bahwa tahap-tahap konkret menjadi titik balik terpenting yang menandai awal berpikir logis dalam perkembangan kognitif anak. Anak-anak pada tahap ini dapat memecahkan masalah secara logis, tetapi mereka tidak dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang keempat yaitu tahap perilaku formal pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu menalar dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia tanpa harus berhadapan langsung dengan objek dan peristiwa. Keterampilan yang dapat dilatih antara lain berhitung matematis, berpikir kreatif, menalar abstrak, dan membayangkan akibat dari tindakan tertentu. Piaget menemukan bahwa belajar akan berhasil jika menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Pemahaman ini sangat penting bagi siswa untuk melakukan percobaan dengan temannya dan didukung dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendidik. Pendidik memainkan peran kunci dalam proses ini dengan mendorong siswa untuk secara aktif berinteraksi dengan lingkungan dan menemukan hal-hal yang beragam di lingkungan. Terdapat beberapa periode terkait dengan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu masa bayi. Perkembangan kognitif dimulai sejak lahir. Pada masa ini, bayi mengalami perkembangan dasar seperti pengembangan indera, perhatian, dan kemampuan untuk mengenali orang yang merawatnya. Yang kedua yaitu masa anak balita. Masa ini seringkali ditandai oleh perkembangan bahasa dan pemahaman konsep dasar seperti warna, bentuk, dan angka. Yang ketiga yaitu masa prasekolah. Anak-anak dalam periode ini mengalami perkembangan kognitif yang signifikan
dalam pemahaman konsep, penggunaan bahasa, dan kemampuan bermain. Yang keempat yaitu masa sekolah. Ini adalah masa di mana kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah semakin berkembang. Anak-anak mulai belajar membaca, menulis, dan memecahkan masalah matematika. Yang kelima yaitu masa remaja. Perkembangan kognitif selama masa remaja mencangkup perkembangan berpikir abstrak, identitas diri, dan pemahaman konsep sosial yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu masa dewasa. Pada masa ini, individu terus mengalami perkembangan kognitif yang dapat mencangkup perkembangan karir, pemecahan masalah kompleks, dan pemahaman konsep sosial yang lebih dalam. Yang ketujuh yaitu masa lansia. Perkembangan kognitif dapat tetap terjadi selama masa lansia, meskipun mungkin mengalami penurunan dalam beberapa area, seperti kecepatan pemrosesan informasi. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas atau keturunan merupakan faktor yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Faktor ini berperan penting dalam perkembangan kognitif, seperti kecerdasan umum, kemampuan berpikir, dan kemampuan belajar. Faktor keturunan juga dapat menjadi faktor penghambat perkembangan kognitif, seperti kelainan genetik atau gangguan perkembangan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor lingkungan juga dapat menghambat perkembangan kognitif seperti lingkungan yang kurang stimulasi, lingkungan yang penuh kekerasan, dan lingkungan yang tidak aman. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan. Faktor pembentukan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti minat, bakat, dan motivasi. Minat dan bakat dapat mendorong individu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Motivasi juga berperan penting dalam mendorong individu untuk mencapai tujuannya. Faktor pembentukan yang juga dapat menghambat perkembangan kognitif, seperti kurangnya minat dan bakat, motivasi yang rendah, dan pola asuh yang tidak tepat. Berikutnya yaitu faktor kematangan. Faktor kematangan merupakan faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikis individu. Kematangan kognitif ditandai dengan kemampuan individu untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. Faktor kematangan juga dapat menghambat perkembangan kognitif, seperti gangguan perkembangan mental atau fisik. Berikutnya, faktor kebebasan. Faktor kebebasan merupakan faktor yang berkaitan dengan kesempatan individu untuk mengeksplorasi lingkungannya. Lingkungan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk belajar dan berkembang akan mendukung perkembangan kognitifnya. Sedangkan faktor kebebasan juga dapat menghambat perkembangan kognitif apabila lingkungan yang terlalu kaku dan terlalu terkontrol. Materi yang kedua yaitu perkembangan psikososial. Konsep dasar psikososial menurut ahli. Perkembangan psikososial merujuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang melibatkan aspek-aspek psikologis seperti mental dan emosional, serta aspek sosial seperti hubungan dengan orang lain yang terjadi sepanjang kehidupan. Teori perkembangan psikososial yang terkenal dikemukakan oleh Erik Erikson yang mengidentifikasi serangkaian konflik psikososial yang harus diatasi pada berbagai tahap kehidupan yang jika berhasil diatasi akan membantu individu mencapai tahap perkembangan yang lebih matang dan seimbang. Misalnya, konflik intimitas versus isolasi dalam tahap dewasa muda. Perkembangan psikososial memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan individu. Perkembangan psikososial adalah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang melibatkan aspek psikologis dan sosial individu. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama yaitu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan
pada usia 0 sampai 1 tahun. Bayi mengembangkan kepercayaan terhadap dunia melalui hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua yaitu tahap otonomi versus ragu-ragu pada usia 1 sampai 3 tahun. Anak mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengambil keputusan kecil. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif versus rasa bersalah pada usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu, tetapi bisa mengalami rasa bersalah jika tindakan mereka disalahartikan atau dibatasi. Yang keempat yaitu tahap usaha versus inferioritas pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak mulai membandingkan diri mereka dengan teman sebaya dan mengembangkan perasaan kompetensi atau inferioritas. Yang kelima yaitu tahap identitas versus peran-peran pada usia 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas pribadi dan eksplorasi peran sosial yang berbeda. Yang keenam yaitu tahap intimasi versus isolasi pada usia 18 sampai 40 tahun. Orang dewasa mudah mencari hubungan intim dan berkomitmen pada hubungan yang sehat atau mungkin mengalami isolasi sosial. Yang ketujuh yaitu tahap generativitas versus stagnasi pada usia 40 sampai 65 tahun. Orang dewasa berfokus pada pembangunan keluarga dan karir atau mungkin merasa terhenti dalam perkembangan mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap integrasi versus putus asa pada usia 65 tahun ke atas. Orang tua mencari makna dalam hidup mereka dan mulai merenungkan perjalanan hidup yang sudah mereka jalani. Berikut adalah periode-periode perkembangan psikososial menurut teori Erikson. Yang pertama yaitu invasi pada usia 0 sampai 1 tahun. Misi dasar adalah mengembangkan kepercayaan versus ketidakpercayaan terhadap dunia. Yang kedua yaitu balita pada usia 1 sampai 3 tahun. Tantangan utama pada usia ini adalah mengembangkan otonomi versus malu dan ragu-ragu. Kemudian yang ketiga yaitu usia prasekolah pada usia 3 sampai 6 tahun. Fokus perkembangan pada usia ini adalah mengembangkan inisiatif versus perasaan bersalah. Kemudian usia sekolah awal pada umur 6 sampai 12 tahun. Tantangan utama pada usia ini adalah mengembangkan industri versus inferioritas. Kemudian pada remaja usia 12 sampai 18 tahun, misi perkembangan yang harus dilakukan adalah mengembangkan identitas versus peran bingung. Dan kemudian pada fase dewasa awal pada umur 18 sampai 40 tahun, tantangan utama pada usia ini yaitu mengembangkan cinta dan hubungan yang intim versus isolasi. Kemudian dewasa pertengahan pada usia 40 sampai 65 tahun. Fokus perkembangan pada usia ini adalah mengembangkan produktivitas versus stagnasi. Dan yang terakhir yaitu lansia pada usia 65 tahun ke atas. Misi perkembangan adalah mencapai integritas versus putus asa. Perkembangan psikososial individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial individu. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. Interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat yang memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan kemampuan sosial individu. Keluarga memberikan dasar perkembangan awal, teman sebaya mempengaruhi norma sosial, dan masyarakat secara keseluruhan dapat membentuk nilai-nilai dan ekspektasi sosial. Yang kedua yaitu faktor genetik. Pewarisan genetik dari orang tua dapat mempengaruhi kecenderungan individu terhadap karakteristik psikososial tertentu, seperti predisposisi terhadap gangguan mood atau
kecerdasan. Yang ketiga yaitu faktor kognitif. Kemampuan kognitif individu seperti kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif dan emosional. Ini dapat mempengaruhi cara individu memahami dan merespon dunia sekitarnya. Yang keempat yaitu peristiwa hidup. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif seperti trauma atau peristiwa penting dapat membentuk identitas, sikap, dan respon emosional individu. Mereka dapat mempengaruhi perkembangan psikososial dalam jangka pendek maupun dalam jangka yang panjang. Yang kelima, yaitu faktor kultural dan nilai. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakatnya mempengaruhi norma sosial, harapan, dan identitas budaya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan identitas dan interaksi sosial individu. Yang keenam yaitu perkembangan fisik. Perubahan fisik selama masa pertumbuhan seperti pubertas dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Misalnya, perubahan tubuh selama masa pubertas dapat mempengaruhi citra diri dan identitas gender. Yang ketujuh yaitu faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses individu ke sumber daya dan kesempatan, yang pada pasangannya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi individu. Yang kedelapan yaitu pendidikan. Pendidikan dan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan berperan penting dalam perkembangan kognitif dan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu faktor hormonal. Perubahan hormonal selama masa pubertas dapat mempengaruhi perkembangan emosi, motivasi, dan identitas diri. Ini memainkan peran penting dalam proses pubertas dan perkembangan seksual. Yang terakhir yaitu kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental dapat menghambat perkembangan psikososial. Misalnya, gangguan kecemasan atau depresi dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya dan mengatasi peristiwa hidup. Perkembangan psikososial adalah proses yang sangat kompleks, dan faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk individu yang unik. Seiring berjalannya waktu, pengaruh faktor-faktor ini dapat berubah dan individu dapat mengembangkan adaptasi serta perubahan dalam perkembangan psikososial mereka. Baik, itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.